Acara RT Bisnis yang tiba-tiba. Bisnis $1 juta. Oh, oke. Oke, hari Minggu ada acara besar kita, sekitar 300-400 orang ya. Mantap nggak? Oke, di Wisma in di Basement. Dan itu Anda teman-teman akan ngundang, betul nggak? Betul. Tujuan ngundang apa? Sana. Apa? Saya. Sign up. Ya. Nah, karena tujuan undang adalah sign up, ya, maka MD, Managing Director of Age, Ibu Cynthia Nilam meminta tolong saya untuk kasih tahu cara follow up supaya dari sekian banyak yang diundang banyak yang gabung. Mau? Mau. Siapa yang mau banyak gabung? Saya. Siapa yang mau banyak datang? Saya. Siapa yang mau banyak datang dan banyak gabung? Ya. Enggak, tadi ya. Gantung ya, gantung. Oke, jadi saya diminta MD untuk ngomongin follow up. Ya, terus terang saya bingung karena follow up intinya begitu-begitu aja. Anda sudah sering belajar. Siapa udah sering belajar follow up? Diajarin sama upline-nya. Ayo. Coba, siapa yang jarang? Siapa nggak pernah belajar? Belum pernah belajar tentang follow up sebelumnya? Tinggi. Belum pernah belajar soal follow up. Oke. Untuk yang sudah pernah belajar follow up, mungkin sudah pernah dengar beberapa yang saya ngomongin. Saya mohon cangkirnya kosong ya. Bisa nggak? Bisa. Bisa nggak? Bisa. Oke, karena ada yang belum pernah training follow up, jadi saya harus kasih tahu dasar-dasarnya juga. Ya yang lain anggap aja peremajaan pikiran ya, ingat lagi. Ya. Badan tua, pikirannya remaja ya. Oke. Follow up. Oke, yang dilakukan kita sebagai seorang pebisnis. Oke, semua pebisnis yang kita lakukan sebagai marketer, karena semua pebisnis pasti kan menjual, betul nggak? Semua yang namanya bisnis pasti menjual, pasti menarik mitra, ngajakin kerjasama ya, bagi hasil itu biasa. Oke. Nah, maka recruiting adalah hal yang paling penting dalam bisnis. Merekrut mitra, menjual produk. Oke? Nah, tapi saat menjual produk atau merekrut mitra, itu hal yang harus kita lakukan. Oke? Nomor satu adalah memprospek. Artinya kita kenalan yang banyak ya. Kita ngobrol sama orang ya. Kita ketemu sama orang, mau yang kenal maupun yang tidak, ya kan? Itu namanya prospecting. Tadinya nggak kenal jadi kenal, tadinya nggak akrab jadi akrab, ya. Prospecting. Saya nggak perlu tulis ya, oke? Prospecting. Ya. Minggu lalu Dokter Pak Novel sudah ngomongin tentang prospecting dengan bagus sekali. Ya, prospecting dan bagaimana membuka pikiran orang, bagaimana bikin suasana prospek nyaman ya, sudah ya. Oke. Nah, setelah prospecting, nah saya tanya ya, saat prospecting lebih baik ngomong siapa? Kita sebagai penjual atau pembeli yang lebih baik ngomong? Hah? Siapa yang bilang pembeli? Saat prospek ya. Siapa yang bilang penjual? Yang banyak ngomong. Saya ulang pertanyaannya. Oke. Oke, bahasa Inggris ya. Fokus. Cipendannya ditelan. Mau Cipendan? Ya. Belum beli? Ah, iya. Pantesan nggak fokus. Oke. Saat Anda memprospek, siapa yang lebih banyak bicara? Yang menjual, oke? Atau yang membeli? Yang membeli. Siapa yang bilang yang membeli? Siapa yang bilang yang menjual? Oke? Jadi yang menang adalah Pembeli. yang menjual 3 kan? Yang membeli banyak. Ah, berarti yang menang membeli. Tepuk tangan berarti membeli. Jadi nggak perlu tahu kenapa ya. Pokoknya menang aja ya. Menang aja. Ya, oke? Catur? Ya. Jadi hari ini trainingnya voting semua, oke? Semua isi training voting. Benar salah nggak tahu. Voting. Oke, begini teman-teman ya. Saya ada satu buku yang saya ingin rekomendasi.
Oke, kawan-kawan. Oke, buku ini telah mengubah hidup saya. Ini wajib dibaca sih menurut saya. Tapi kalau nggak mau nggak apa-apa. Kalau mau kaya baca buku ini. Yang karang namanya Brian. Basic. Kenal ya? Tetangga ya? Ini orang Amerika, turunan Jawa. Judulnya ini. Selling. Bukunya tebal. Terus terang belum habis saya bacanya. Tapi baca separuh aja udah membuat penjualan saya meningkat pesat. Ini kurang lebih seperti yang Pak Novel ngomong minggu lalu, yaitu kita harus memahami psikologi customer gitu. Memahami psikologi pembeli, memahami psikologi calon downline kita. Jadi dia kasih tahu tentang kita harus memahami kejiwaan dari si prospek. Kita harus memahami perasaan dia, kita harus bikin dia nyaman dan seterusnya. Oke, kunci dari sebuah follow up yang baik. Oke, saya tahu kita hari ini ngomong follow up, oke. Tapi kunci dari follow up kan meng-closing atau mengakhiri ya. Awal yang baik akan membuat akhir yang baik, betul nggak? Nah, jadi kalau awalnya nggak baik, akhirnya susah baik. Oke. Nah, ada satu hal yang sangat menggelitik buat saya saat saya baca buku ini. Si Brian Tracy bilang, salah satu hal yang membuat orang menjual tapi gagal melulu adalah karena dia lebih banyak ngomong daripada customer. Siapa yang begitu? Oke, jadi biasanya Anda lebih banyak ngomong. Ini dalam memprospek ya. Kalau dalam presentasi pasti Anda lebih banyak ngomong. Kan nggak mungkin Anda starter kit kasih lihat prospek, dia baca sendiri kan? Enggak. Kalau presentasi udah pasti Anda yang lebih banyak ngomong. Tapi dalam prospecting, membuka ngobrol, dan pas follow up, lebih banyak ngomong siapa? Ayo, siapa yang lebih banyak ngomong? Prospeknya. Siapa yang selama ini yang lebih banyak ngomong prospeknya? 50-50, phone friend. Oke, siapa yang merasa dirinya Anda yang lebih banyak ngomong daripada prospek? Siapa? Kadang-kadang. Oke. Nah, di situ cara Brian Tracy memberikan contoh itu sangat menggelitik buat saya, dan saya jadi ingat. Oke. Ada yang bawa center atau BB dengan flashlight atau apa flashlight? Center. Ada? Ya, BB. Oi, makasih banget. Apa nih? Ivan. Power bank. Oke, matiin lampu. Lampu. Udah kelihatan? Kurang terang ya? Ada lebih terang nggak? Kelihatan nggak? Matiin belakang. Tolong Pak. Biar gelap banget. Matiin situ. Oke, kelihatan ya? Kelihatan. Oke, saya minta 2 orang yang mau kaya. Iya. Oke. 2 orang, Pak. 2 orang. Cewek 1 Mega sama Sini satu. Sini. Naik. Mega naik. Ngadep saling berhadapan. Nafas lagi ya. Aturannya jangan memukul di bawah pinggang. Oke, begini. Emang kawin? Oke. Di buku Brian Tracy dia bilang, biarkan prospek bicara kalau bisa sebanyak mungkin. Oke, dan Anda sebagai prospektor atau sebagai penjual, oke, itu bicara sedikit mungkin. Oke. Nah, selama ini orang berpikir seorang penjual yang baik itu yang pintar ngomong. Salah. Penjual yang baik adalah yang pintar dengar. Nah, saat dia dengar dengan bagus, dia dapat informasi begitu banyak tentang si customer,
dan dia bisa balikin informasi tersebut. Oke, jelas nggak maksud saya? Karena makin banyak prospek ngomong, makin banyak kebutuhan yang kita dapat, kebutuhan dia. Jadi saat kita closing dia, mengena gitu loh. Sedangkan kalau Anda tidak biarkan si prospek ngomong, oke, yang terjadi adalah Anda menebak-nebak kebutuhan dia, padahal belum tentu. Akibatnya nggak mengena di hati dia. Jelas? Saat dia nggak mengena, dia nggak akan. Oke. Nah, jadi ini adalah penjual dan itu adalah customer. Nah, sekarang catur. Oke, nah sekarang ini center akan diarahkan kepada yang banyak ngomong. Oke. Nah, sekarang tugasnya catur adalah lakukan yang benar di mana ya, catur? Buat kamu prospek orang. Senternya akan saya arahkan ke yang ngomong. Siap? Ya, ngomong. Halo Mega. Cocoknya Hasan. Senternya kemana? Ke kamu kan ngomong. Oke. Dia penjual tuh. Ini penjual, kamu pembeli. Dia lagi prospek aja kan? Iya, ini tukang prospek, kamu yang si prospek, gitu. Ya, Halo Mega, apa kabar? Baik. Dari mana aja? Gak pernah kelihatan. Di rumah aja. Ngapain di rumah aja? Nonton. Gak kemana-mana. Ya kegiatan selain kerja cuma di rumah. Gak ada kegiatan lain? Lo udah nggak kuliah? Kau udah kerja? Terus kok di rumah aja? Nggak di kantor atau di mana? Kalau ada libur biasanya selain kerja yang aktif di rumah. Tapi hari ini hari Kamis loh. Jam 12 siang masih bisa di rumah aja. Baru tahu kau. terus Kan lagi istirahat. Mak, kantormu di mana? Menteng. Menteng. Sakit. Oh, nggak masuk aja gara-gara sakit doang.